Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. Yeah. How are you today? I hope you are okay and healthy. Today is Wednesday, 11th of August 2021. For today, we are going to learn new chapter, new lessons. Untuk hari ini kita akan belajar materi baru. Last week or before we begin the new lesson, minggu lalu we already learned about greetings and leave taking or partings, sapaan dan kata perpisahan. Second is about thanking and apologizing, meminta maaf dan berterima kasih. Now, for new lesson, untuk materi baru, we are going to learn about introduction. Kita akan belajar tentang cara memperkenalkan diri atau memperkenalkan teman kita atau memperkenalkan orang lain in English dalam bahasa Inggris. Introducing myself, memperkenalkan diri sendiri dulu. Sebelum memperkenalkan orang lain, kita harus memperkenalkan diri sendiri dulu. For example, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Pratiwi Sugata. I am an English teacher at MTS Manbaul Huda. Itu yang disebut dengan memperkenalkan diri sendiri. Nah, how about the expressions? How about the sentence and etc.? Bagaimana ungkapannya, bagaimana kalimatnya, dan lain-lainnya kita lihat dalam contoh berikutnya. Read the text, listen carefully. Baca teksnya dan dengarkan how to read it. Bismillahirrahmanirrahim. Hi, my name is Amita Nugraha. I come from Indonesia. I live in Bandung. I am 12 years old. I am student at MTS Manbaul Huda. There are 5 people in my family. They are my father, my mother, my brother, my sister, and me. My favorite food is fried chicken and my favorite drink is Milo. My hobbies are basically reading comic and novel and making simple snack bars. I don't like watching drama. Well, that is about me. Nah, ini adalah contoh paragraf sederhana mengenai memperkenalkan diri sendiri. Dimulai dari namanya, berasal dari mana, tinggalnya di mana, umurnya berapa, pekerjaannya sebagai apa, lalu dia juga menceritakan ada berapa orang dalam keluarganya. Ternyata ada 5. Sebagai tambahan, dalam paragraf ini juga diceritakan mengenai makanan yang paling disukai dan minuman yang paling disukai. Dan yang paling sering diungkapkan dalam perkenalan itu adalah hobi yang biasanya kita sukai atau kita lakukan. Nah, apa saja sih dalam paragraf ini? Ini yang biasanya harus kita cantumkan ketika kita menuliskan perkenalan diri dan berbentuk paragraf. Yaitu pertama, nama lengkapnya. Seperti tadi ada Amita Nugraha. Bisa juga ditambah dengan nanti adalah nama panggilan atau nickname. Yang kedua, where does she or he come from? Dari mana dia berasalnya atau awalnya dia tinggal di mana.
Yang ketiga, where does she or he live? Di mana sekarang dia tinggalnya? Bisa saja dia lahirnya di Bandung, tapi tinggalnya sekarang di Jakarta. Maka harus dijelaskan. Karena perkenalan ini kalian berada masih dalam masa pendidikan di tingkatan TS, maka di mana dia bersekolah? Where does she or he study? Nah, sebenarnya sampai nomor 4 sudah cukup kalau perkenalan sederhana. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa menambahkan berapa jumlah keluarganya atau berapa jumlah keluarga kita. How many does her or his family member? Tadi dijelaskan ada 5. Siapa saja yang ada dalam keluarganya? Dijelaskan. Tadi dijelaskan ada father, mother, brother, sister, and me. Me di sini adalah sebagai penulis dari paragraf tersebut. Tambahannya lagi, dalam paragraf tadi diceritakan makanan favorit dan minuman favorit. What is her or his favorite food and drink? Yang ke-8, ini yang paling sering biasanya dituliskan dalam paragraf mengenai perkenalan. What are her or his hobbies? Kira-kira hobinya itu apa saja? Biasanya hobinya bisa lebih dari 1. Nah, ditambahkan lagi, kalau ada yang disukai, maka ada yang kurang suka. What does she or he dislike to do? Apa yang kurang dia sukai lakukan? Nah, di sini ada kata-kata her dan his. Her di sini artinya adalah kepemilikan untuk dia perempuan. Nah, kalau his berarti kepemilikan untuk dia laki-laki. Nah, she or he. She di sini menjelaskan adalah kata ganti untuk perempuan. Sedangkan he di sini adalah kata ganti atau dalam bahasa Indonesianya dia untuk laki-laki. Jadi jangan terbalik ya. Kalau she dan her untuk perempuan, sedangkan his dan he untuk laki-laki. Selanjutnya, ya, nanti biasanya dalam dialog, dalam pertanyaan, misalnya ada berbentuk teks seperti tadi, teks yang di awal, ada dalam bentuk soal misalnya, what is her name? Itu biasanya ada pertanyaan seperti itu. Nah, sekarang saya berikan contoh-contoh pertanyaan yang biasanya muncul dalam dialog perkenalan ataupun dalam mencari informasi dari paragraf perkenalan. Yang pertama, pertanyaan mengenai nama. Nah, di sini nama, what's your name? Siapa namamu? Siapa nama kamu? What's di sini ada tanda kutip di atas, artinya apa? What is your name, disingkatnya menjadi what's. What is your name? Siapa namamu? Atau bisa juga kita rubah, what is her name? Nah, siapa nama dia? Kalau nanti untuk memperkenalkan orang lain atau memperkenalkan teman kalian yang laki-laki, what is his name? Itu bisa dirubah, tinggal merubah your dengan his atau her. Menjawabnya, my name is, nama saya, my name is M. Irsyad contohnya. Atau bisa juga kita menjawabnya, I am M. Irsyad, bisa disingkat. Nah, di sini ada tanda I, lalu ada tanda kutip di atas dan M. Itu dibacanya atau disingkat dari I dan M. Jadi I am M. Irsyad. Nah, jikalau ada pertanyaan, what is your full name? Full name di sini artinya adalah nama lengkap. Jadi bukan nama panggilan. Maka dijawabnya adalah my full name is
Misalnya Humaira Al-Makdis, seperti itu. Nah, atau nanti ada yang pertanyaan lagi, what is your nickname? Nah, nickname itu artinya adalah nama panggilan. My nickname, nah menjawabnya jika ada pertanyaan seperti itu, my nickname is Humaira. Nah, itu nama panggilan. Atau what should I call you? Nah, itu juga bisa menanyakan nama. Kira-kira saya memanggil kamu apa ya? Menjawabnya, you can call me Nijma. Kamu bisa memanggil saya Nijma. They call me Nijma. Nah, mereka biasanya memanggil saya Nijma. Please call me Saista. Tolong panggil saya, nama panggilan saya Saista. Everyone calls me. Semuanya, setiap orang, semua orang memanggil saya Nada. Itu jika ada yang bertanya, what should I call you? Itu kalau mengenai pertanyaan mengenai nama. Selanjutnya, bagaimana kalau menanyakan kalian berasal dari mana? Daerahnya dari mana? Negaranya dari mana? Nah, kita bisa di sini pertanyaan yang muncul biasanya, where are you from? Kamu berasal dari mana? Where do you come from? Atau bisa juga dari mana asalmu? Atau kalau misalnya yang bertanya, kamu dilahirkannya dari mana atau berasal dari mana? Where were you born? Di mana kamu dilahirkan? Nah, ini adalah asal muasal kita tinggalnya. Jika ada pertanyaan seperti ini, maka untuk menjawabnya kita bisa bilang I am from Bandung. I hail from Bandung. Tapi biasanya yang lebih sering adalah I am from atau I come from Bandung. My hometown itu adalah asal muasal kita, kampung halaman. Kampung halaman saya is misalnya Bandung. I am originally from. Nah, kalau ada kata-kata I am originally, saya aslinya berasal dari, di situ diisi dengan negaranya. I am originally from Indonesia, contohnya. Atau di sini cara menjawab yang kedua, I am nationality itu berarti negaranya. I am Indonesia. Jadi di sini bisa menjawabnya negaranya ataupun kotanya. Yang ketiga, where were you born? I was born, saya lahir di. Kalian bisa diisi dengan nama dari daerahnya atau kotanya. I was born in Bandung. Jadi untuk mempertanyakan atau bentuk pertanyaan tentang asal muasal kita bisa berupa where are you from? Where do you come from? Atau asal muasal dilahirkannya kita, where were you born? Seperti itu. Jawabannya bisa I am from Bandung. I come from Bandung. My hometown is Garut, contohnya. I am originally from Indonesia. Atau bisa juga I am Indonesian. Atau jika ada yang bertanya where were you born? I was born in Bandung. Itu jika ada pertanyaan mengenai asal muasal kita. Lalu selanjutnya, bagaimana jika ada yang bertanya alamat rumah? Apa sih kira-kira kalimatnya seperti apa? Contoh kalimat pertanyaan yang
alamatmu yang mana? Nah, di sini where do you live? Jika ada yang bertanya seperti itu, I live in, kalian bisa mengisinya dengan nama kota. I live in Bandung. Tapi kalau misalnya, what's your address? My address is at Jalan Cijaura Girang 3. Nama jalan dalam bahasa Indonesia tidak usah dibahasa Inggriskan. Contohnya buah batu, jadi fruit stone, tidak usah, namanya tetap dalam bahasa Indonesia. Atau bisa juga kita bilang I live on, misalnya Cijaura Girang Street, itu bisa. Atau bisa juga kita jawab dengan I live at, saya tinggal di, nah, Cijaura Girang Street. Jadi jika ada bentuk pertanyaan where do you live, di mana kamu tinggal, kita bisa menjawabnya I live on, I live in, atau I live at. Atau jika ada yang bertanya what is your address, my address is at Jalan Cijaura Girang 3. Seperti itu. Nah, itu untuk mempertanyakan di mana kita tinggal saat ini. Lalu biasanya muncul, berapa umurmu? Berapa umurmu? Nah, dalam bahasa Inggris untuk menanyakan umur kita bisa menggunakan kalimat how old are you? Berapa umurmu? Seperti itu. Jawabannya, jika kalian ketika di MI di SD-nya sudah belajar bahasa Inggris, mungkin angka sudah tahu cara menjawabnya, atau cara spellingnya, atau cara pronounce-nya. I am 12 years old. Kira-kira 12 years old itu umur berapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Yang bisa menjawab tulis jawabannya di kolom chat. I am 12 years old. Kira-kira umur berapa? Angkanya berapa? Silakan ketik jawabannya berapa? 12. 12. Ya, betul. 12 years old itu adalah 12. Kalau saya bilang I am 9 years old, kira-kira berapa umurnya? 9 tahun. 9 tahun. Great answer. Ya, berarti sudah bisa ya. How old are you? Berapa umurmu? I am 12 years old. Saya umurnya 12 tahun. Atau bisa juga tanpa kata years old. I am 11. Saya umurnya 11 tahun. Nah, untuk menanyakan umur hanya ada satu saja. How old are you? Kalimat tanyanya. Selanjutnya, dalam tadi paragraf ada yang menjelaskan tentang keluarga. Nah, keluarga, berapa jumlah keluarganya? Kamu tinggalnya dengan siapa? Nah, ini bagaimana bentuk pertanyaannya? Jika ada pertanyaan how many people are there in your family, ada berapa jumlah ada berapa jumlah orang dalam keluargamu? There are, nah menjawabnya there are, jumlah orang dalam keluarga saya. Nah, tuliskan angkanya berapa. Jika ada 5, there are 5 people in my family. Dijelaskan lagi, they are itu 5-nya itu siapa saja. Tuliskan apakah mungkin ada kakek, ada nenek, ada ibu, ada ayah, ada adik. Atau misalnya ada ayah, ada ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, ada adik perempuan, contohnya seperti itu. Jadi dijelaskan lagi, there are 5 people in my family. They are my father, my mother, my brother, my sister, misalnya, and me. Nah, itu
jadi ada 5 orang. Atau bisa juga kita menjawabnya, how many people are there in your family? My family has 5 people. Nah, itu bisa juga dijawab dengan jawaban nomor 2. Lalu, dengan siapa kamu tinggalnya? Who do you live with? With whom do you live? Dengan siapa kamu tinggalnya? I live with my mother, my father, my sister, my brother, my grandfather. Contohnya seperti itu. Terus, do you have sibling? Apakah kamu punya saudara kandung? Nah, sibling di sini adalah saudara kandung, yaitu kakak, adik yang seayah maupun seibu. Do you have sibling? Kalau tidak ada, kita bisa menjawabnya, I am the only child. Saya adalah anak tunggal. Atau misalnya saya tidak punya saudara, tidak punya adik, tidak punya kakak. I don't have any siblings. Saya tidak memiliki saudara kandung. Artinya tidak memiliki saudara kandung itu tidak memiliki adik maupun kakak. Atau jika misalnya, do you have sibling? Yes, I do. I have 2 brothers and 2 sisters. Nah, itu. Jika kalian punya, maka dijawabnya, do you have sibling? Yes, I do. I have 2 brothers and 2 sisters. Sekarang saya mau bertanya, yang dipanggil namanya silahkan dibuka ya, dan atau langsung dinyalakan mic-nya. Ahmad Hafiz. Ada Ahmad Hafiz? Silahkan dinyalakan audionya. Jika mungkin Ahmad Hafiznya sedang fokus, coba untuk Ananda Saista. Ya, Bu. Ya, siap. Do you have any siblings? Yes, I do. I have 1 brother. Good. I have 1 brother. Good, Saista. Next. Please turn on the audio for Aura. Okay, Aura. Who do you live with? I live with my grandmother, and 3 brothers. 3 brothers. Okay, good. Okay, continue with now for boys. Rizky Marlis. Is there? Rizky Marlis? Hello? Can you unmute the audio? Bisa dinyalakan audionya? Boleh, silakan. Yang mau ada keperluan dulu ke kamar mandi silakan. Ya, atau coba Barik. Ini yang RG-nya ditutup semua. Barik, ada Barik? Ya. Ya, oke, Barik. How are you today? Barik? Ya, Bu. How are you today? I'm fine. Okay, I have a question for you. Saya punya pertanyaan buat kamu.
How many people are there in your family? 5. 5 people. Ya, berapa orang yang ada di keluargamu? Ada 5 orang. Is it? Ya. Berarti Bari di keluarganya ada 5 orang. Oke, thank you Bari. Nah, we'll continue. Kita akan berlanjut ke materi. Kita akan berlanjut kepada pertanyaan tentang di mana atau kapan kamu dilahirkan. Biasanya ini dalam mengenai self introduction, memperkenalkan diri, yang ditanyakan biasanya mengenai di mana atau kapan kamu dilahirkan. Pertanyaan yang muncul, what is your date of birth? Tanggal berapa kamu dilahirkan? Jika tanggal itu mulai dari tanggalnya, bulan, dan tahun. Atau bisa juga pertanyaannya adalah when were you born? Kapan kamu dilahirkan? Nah, ini kedua-duanya mempertanyakan tentang waktu. Kapan kalian dilahirkan? Menjawabnya, I was born at, saya lahir pada tanggal, misalnya 17 of August 2009. Contohnya, saya dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 2009. Atau bisa juga kita menjawabnya, my date of birth is, tanggal kelahiran saya adalah 17 of August 2009, pada tanggal 17 Agustus 2009. Miss, bisa nggak misalnya bulan dulu baru tanggal atau tahun? Boleh. Tapi lebih mudahnya kita pakai penulisan Indonesia saja, tidak apa-apa. Misalnya, I was born at August 17, 2009. Bisa. Itu juga dituliskan seperti itu, tidak apa-apa. Jadi, untuk menanyakan kapan kalian dilahirkan, what is your date of birth? Kapan, tanggal berapa kamu kelahirannya? When were you born? Kapan kamu dilahirkannya? Bisa dijawab dengan I was born at, my date of birth is. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya saya berikan contoh dialog. Di sini ada contoh dialog. Dialognya itu yang dialog pertama, first dialog. Firman is introducing himself to his teacher. Jadi ada seorang anak yang bernama Firman memperkenalkan dirinya sendiri kepada gurunya. Jadi dia murid baru seperti kalian di kelas 7. Oleh gurunya dia diperintahkan untuk memperkenalkan diri di depan teman-temannya. Firman maka memperkenalkan diri. Let me introduce myself. My name is Firman. Nice to meet you, Miss. Biarkan saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Firman. Senang bertemu denganmu. Di sini sederhana saja, dia hanya memperkenalkan nama panggilannya, bukan nama lengkap. Lalu gurunya menjawabnya, I Miss Widya. Gurunya juga memperkenalkan diri, tidak menggunakan my name, tapi langsung, saya namanya adalah Ibu Widya. Nice to meet you too. Senang bertemu denganmu. Nah, di sini adalah dialog sederhana mengenai memperkenalkan diri kita kepada guru ataupun kepada teman kita juga bisa. Lalu, nah sekarang kalian mungkin pernah berlatih mengeja. Nah, biasanya jika kalian memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, itu biasanya untuk pertama kali itu kalian harus mengeja namanya agar penulisannya betul. Di sini di dialog 2 terdapat
Minanti, kata Minanti. Tidak terdengar, mungkin karena suara riuh atau keadaannya sedang ribut. Sorry, can you repeat it please? Tolong diulang dong, namanya siapa? Lalu Minanti mengulang, Minanti. Oke, untuk penulisan yang betul, maka gurunya meminta Minanti untuk mengeja namanya. How do you spell your name? Bagaimana cara mengeja namamu? Nah, di sini karena kita belajar bahasa Inggris, maka mengejanya pun dalam bahasa Inggris. Maka Minanti dieja dengan M-I-N-A-N-T-I. Jadi diajanya M-I-N-A-N-T-I, Minanti. Lalu gurunya jelas kalau kita mengeja nama, mengeja huruf per huruf, maka gurunya ternyata menjadi jelas, maka mengucapkan thank you Minanti. Nah, sekarang kita akan belajar mengeja huruf. Dengarkan, karena biasanya itu ada kekeliruan dalam huruf vokal. A, I, E, U, O. Nah, itu biasanya 5 huruf ini biasanya ada salah pengucapannya. Oke, listen carefully. Tolong dengarkan yang saya ucapkan. And then you can repeat it after I pronounce it. Kalian bisa mengulangnya setelah saya mengucapkannya. I won't go with rhyme. Saya tidak akan berirama karena saya akan mengejanya slow and careful. Jadi saya akan mengejanya perlahan dulu, baru nanti dengan irama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, ada yang tertinggal, V, W, X, Y, Z. Ya. Jadi jangan tertukar antara huruf E dan huruf I. Dalam bahasa Inggris huruf E dibacanya I. Untuk huruf I dalam bahasa Inggris dibacanya I. Saya ulangi, nanti saya akan sadarinya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, biasanya kalau dalam A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu kalau diiramakan. Nah, itu adalah cara mengeja huruf dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa apapun, supaya kalian jelas, jangan ragu untuk berbicara sedikit keras, apalagi dalam bahasa Inggris ya, supaya terdengar mana yang kurang tepatnya, mana yang sudah tepat. Tadi perhatikan dari mulut saya ketika mengucapkan A seperti apa harus jelas. Jadi jangan sampai tidak jelas, maka suaranya harus lantang. Saya ulangi lagi. A, B, C,
XYZ. Nah, itu adalah untuk mengeja huruf. Ya, next. Now please spell your name, your nickname. Tolong dieja nama panggilan saja ya, tidak usah nama panjangnya. Saya akan pilih dari room Zoom. Saya akan pilih dari ruang Zoom ini. Yang terpilih tolong dinyalakan audionya. Tidak usah takut salah, kita juga belajar bersama. Oke, siap? Raya. Ya, Bu. Oke, Raya, can you spell your nickname? Silakan dieja nama panggilannya. R-A-Y-Y-A. R-A-Y-Y-A. Good, Raya. Next. Yuda Pratama. Yuda Pratama ada? Atau seperti ini. Kalian dengarkan ejaan saya. Tolong tuliskan jawaban di kolom chat ya. Sudah siap? Siap dengan jarinya, dengan olahraga jari? Ya. Bagi yang mau menuliskan jawaban di buku tulis, silahkan. Baik. N A U F A L. Silahkan tulis jawaban di kolom chat. Saya ulangi. Ya, sudah ada yang menjawab. Naufal, good. Second question, pertanyaan yang kedua, sekali yang kedua. Nah, saya cari. Jika saya bilang double, berarti hurufnya 2 ya. Jika bilang saya triple, berarti hurufnya yang sama 3. Sudah siap? H A D, double I D. H A D, double I D. Kira-kira nama siapakah yang saya ucapkan? Hadir, pinter, great. Next. Coba halaman selanjutnya bisa. Ya. Selanjutnya, yang saya ucapkan ini nama siapa ya? A F I Q A. Afika. Great. Ya, berarti kalian sudah bisa mengeja nama sendiri. Sudah pintar. Mudah kan ya? Tadi adalah beberapa ungkapan, beberapa pertanyaan mengenai memperkenalkan diri, dan kita juga sudah berlatih mengenai cara mengeja mulai dari huruf A sampai Z. Please don't forget, jangan lupa, tolong kalian ingat. Diingat ya. Nah, apa saja sih kosakata yang tadi kita pelajari? Di sini ada beberapa kosakata. Biasanya kalau bahasa Inggris tuh kalian harus mengingat kosakatanya apa saja yang muncul supaya tidak lupa. Biasanya harus dibaca ulang, lalu sedikit dipahami dan dihafalkan. Kalau dihafalkan mungkin akan terlalu banyak, akan kelabakan. Jadi dibaca ulang juga nanti dengan sendirinya kita akan menjadi hafal. Contohnya di sini ada kosakata yang saya ungkapkan. Introducing. Jika ada kata-kata berakhiran di ing, maka artinya adalah memperkenalkan. Maka bahasa Indonesianya diawali dengan awalan memperkenalkan. Kalau introduce berarti kenal. Kalau introducing adalah memperkenalkan.
biasa kalian makan, misalnya yang beli misalnya Kiki dan lain-lain. Full name adalah nama lengkap, nickname adalah nama panggilan, lalu country adalah negara, jangan terbalik. City adalah kota, age itu adalah umur, address adalah alamat rumah, date of birth itu adalah tanggal lahir. Nah, tadi yang terakhir kita adalah berlatih cara mengeja. How do you spell your name? Bagaimana cara kamu mengeja namamu? Practice itu adalah latih. Nah, kalau dalam bahasa asing yang biasanya kita tidak tahu cara mengeja dan lain-lainnya, terus dilatih saja. Nanti lama-kelamaan kalian juga akan terbiasa. Nah, itu adalah mengenai memperkenalkan diri. Nah, PowerPoint mengenai materi ini sudah saya bagikan dalam Google Classroom. Silahkan nanti kalian lihat, silahkan kalian tuliskan kira-kira ungkapan-ungkapan apa saja yang dianggap penting oleh kalian. Catatannya boleh kalian hiasi, boleh kalian warna-warna, oleh misalnya menggunakan pulpen warna-warna, silahkan bebas. Suatu saat nanti jika saya misalnya fotokan catatan mengenai materi memperkenalkan diri, kalian nanti harus memfotokan dan dikirimkan ke saya. Tapi untuk saat ini silakan kalian catat saja kira-kira apa saja yang paling penting dari materi ini. Lalu jangan lupa juga bagi yang hadir di Zoom hari ini, tolong cek di Google Classroom untuk mengisi link kehadiran, ditunggu sampai jam 1 siang ini. Silahkan nanti diisi, tinggal tuliskan nama, lalu klik kelas, lalu submit. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa tugasnya juga, tugas yang kedua dikerjakan. Masih lama tenggat waktunya sampai hari Kamis, hari Rabu minggu depan. Jadi silahkan kalian kerjakan, waktunya sampai hari Rabu minggu depan. Nah, itu tadi tentang cara memperkenalkan diri sendiri di hadapan orang lain, maupun di hadapan guru, maupun di hadapan teman baru kita. Nah, untuk memperkenalkan teman atau memperkenalkan teman kita kepada orang lain, selanjutnya saya akan berikan materi secara singkat saja. Untuk materi penuhnya bisa kalian lihat di Classroom. Ya, di sini ada dialog singkat mengenai cara memperkenalkan teman kita. Di sini dialognya ada antara Adi dan Dika. Good morning Dika, how are you doing? Selamat pagi Dika, bagaimana kabarmu hari ini? I'm good Ari, thanks, saya keadaannya baik-baik saja, terima kasih. Nah, kita bisa memberikan ungkapan ataupun misalnya kalimatnya untuk memperkenalkan teman kita. Here is our new friend. Ini teman baru kita, Sakti. Lalu Dika, hi Sakti, nice to meet you. Sakti, karena nice to meet you to Dika. Jadi kalimat yang paling sederhananya adalah here is our new friend. Inilah teman baru kita yang bernama Sakti. Baru, hi Sakti, nice to meet you to Dika. Itu contoh dialog tentang memperkenalkan teman kita kepada teman baru kita kepada teman kita. Dialog kedua. Di sini ada dua orang berdialog antara Mia dan Rita. Hello Rita, please meet Gita, our new friend. Pertemukan teman baru kita yang bernama Gita. Lalu Rita, hai Gita, please to meet you, senang bertemu denganmu. Gita menjawabnya, please to meet you too Rita. Nah, di sini
meet. Nah, namanya siapa? Please meet Gita. Please meet Rizky. Nah, seperti itu. Jadi ada kata-kata please meet. Lalu contoh yang ketiga, dialog yang ketiga, ada dialog Cindy dan Hana dan Vira. Vira, let me introduce you to Hana. Ini lebih sopan lagi. Vira, saya akan memperkenalkan teman baru kita yang bernama Hana. Hana, this is Vira, my classmate. Hana, perkenalkan, ini teman sekelas saya, Vira. Lalu Hana menjawabnya, pleasure to meet you, senang bertemu denganmu, kepada Vira. Maka Vira menjawabnya, good to meet you too, senang bertemu denganmu. Nah, di sini dari 3 dialog ini bisa kita simpulkan ada 3 ungkapan untuk memperkenalkan teman kita. Yang pertama, here is our new friend. Yang kedua, please meet Gita. Nah, Gitanya bisa diganti oleh nama teman kalian, our new friend. Atau yang ketiga, let me introduce you to Hana. Nah, itu adalah 3 ungkapan contoh cara memperkenalkan teman baru kita kepada teman kita. Ya, oke, class. That's the flash lesson about how to introduce our friend to friends. Itu adalah sekilas saja mengenai ungkapan-ungkapan cara memperkenalkan teman baru kita terhadap teman kita. You can read all the summary. Kalian bisa melihat catatannya di Google Classroom. Nah, di Google Classroom kalian bisa lihat apa saja ungkapan-ungkapannya yang bisa digunakan cara memperkenalkan teman kita. Well, I think that's all for today. Saya kira cukup saja untuk hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom. Even though in other school is taking a day off, meskipun sekolah lain ada yang libur, but you are in MTS Maba Muda, kalian masuk, so great for you. Saya ucapkan terima kasih. Please be healthy, be nice to everyone, and be happy. And I shall say, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to submit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi See you later. wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.